Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Rahmawati dengan NIM 092024090085 dari jurusan Manajemen semester 2 kelas A. Berikut video proyek pendidikan kewarganegaraan dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini, saya akan membahas 3 materi penting yang sangat relevan dengan perkembangan bangsa Indonesia saat ini, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan, identitas nasional Indonesia, dan demokrasi Indonesia. Mari kita mulai dengan topik pertama, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara. Indonesia saat ini sedang melakukan sebuah proyek besar dan bersejarah, yaitu memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ibu kota baru ini disebut dengan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kenapa ini pindah ibu kota? Karena Jakarta sebagai ibu kota saat ini sedang menghadapi berbagai masalah serius seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, banjir, dan penurunan tanah yang sangat cepat. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membangun ibu kota baru yang lebih modern, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Lokasi IKN terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi lahan yang sangat luas, relatif bebas dari bencana alam seperti gempa dan banjir besar, serta letaknya yang strategis di tengah-tengah Indonesia. Tahapan pembangunan IKN dilakukan dalam 5 tahap, dari tahun 2022 hingga 2045. Tahap awal fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas pemerintahan, sekolah, dan rumah sakit. Pemerintah juga membentuk Otorita Ibu Kota Nusantara, sebuah badan khusus yang mengelola pembangunan dan tata kelola kota ini. Visi IKN dirancang menjadi kota masa depan yang berkelanjutan, mengedepankan teknologi hijau, smart city, dan ramah lingkungan. Visi jangka panjangnya adalah menjadi kota dunia untuk semua pada tahun 2045 yang mencerminkan kemajuan teknologi sekaligus menjaga kelestarian alam. Setelah membahas IKN, kita lanjut ke topik kedua, yaitu identitas nasional Indonesia. Identitas nasional itu adalah ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain dan menjadi perekat persatuan bangsa. Identitas ini juga menjadi simbol kebanggaan dan jati diri bangsa. Nah, kemudian unsur-unsur identitas nasional Indonesia yaitu bahasa nasional bahasa Indonesia, bendera sang merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara Garuda Pancasila, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, dasar negara Pancasila, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem pemerintahan demokrasi, konsepsi nasional, wawasan Nusantara, kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Identitas nasional ini sangat penting karena identitas nasional adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan menjaga persatuan. Dengan identitas nasional yang kuat, Indonesia dapat menghadapi tantangan global dan menjaga keutuhan bangsa. Topik terakhir yaitu demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan ikut menentukan kebijakan negara. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama itu fase demokrasi parlementer pada tahun 1945 hingga 1959. Kekuasaan di parlemen, kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Masa ini diwarnai ketidakstabilan politik dan berakhir dengan dekret Presiden 5 Juli 1959. Fase kedua demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno memusatkan kekuasaan, membatasi kebebasan politik. Masa ini berakhir setelah peristiwa G30 SPKI. Fase ketiga yaitu demokrasi Pancasila pada tahun 1966 hingga 19
98. Era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang menekankan stabilitas dan pembangunan ekonomi, namun dengan pembatasan kebebasan politik. Kemudian ada fase demokrasi reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Era demokrasi terbuka dengan pemilu langsung, kebebasan pers, desentralisasi, dan partisipasi politik yang lebih luas. Ciri-ciri demokrasi Indonesia saat ini yaitu pemilihan umum yang bebas dan adil, sistem multipartai, kebebasan berpendapat dan berkumpul, pemerintahan berdasar konstitusi dan supremasi hukum, partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Demikian penjelasan singkat mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara, identitas nasional, dan demokrasi Indonesia. Tiga hal ini sangat penting untuk kita pahami sebagai generasi penerus bangsa, agar bisa ikut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju, bersatu, dan demokratis. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan menjaga semangat kebangsaan kita.